Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di CM23. Oke, sahabat Seri ya. Ada yang penasaran? Ada. Banyak yang penasaran tentang kisah Pina Cirebon karena kasusnya ini bulat, nggak pernah selesai, sudah sekian lama dan sudah capek. Banyak pengacara-pengacara yang sudah lelah, entah mau bagaimana. Dan kita akan mencoba interaksi dengan saksi kunci yang katanya Liga Akbar. Memang waktu itu Liga Akbar pernah jadi saksi dipanggil stasiun TV. Itu katanya mau buka-bukaan semuanya ya, mau ngomong yang semuanya. Tapi ternyata kita lihat sepertinya ada yang disembunyikan, ada yang tidak sepenuhnya jujur. Nggak diomongin semuanya gitu. Kelihatanlah dari ininya, atau mungkin karena kita ngeliat sepotong-sepotong di itu acara itu ya, karena kita nggak ngeliat secara langsungnya kali ya. Tapi ya nggak tahu lah ya. Kita akan coba panggil sukmanya, bukan rohnya. Sukmanya Liga Akbar. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit untuk para semua yang membantu agar kasus ini terang benderang, terbuka ya. Kemarin kita sudah panggil korimnya Eki, korimnya Pina, dan sekarang kita akan berusaha panggil sukmanya Liga Akbar. Assalamualaikum. Tenang, udah tenang aja. Kamu di sini hanya ingin bertanya saja, tidak yang ini. Jangan berontak. Bisa tenang. Apa benar ini dengan Liga Akbar? Apa betul saksi kunci atas kematiannya Vina dan Eki? Kata orang-orang. Ya, saya tidak merasa. Tapi waktu di acara TV itu sepertinya kamu ini tidak semuanya jujur. Kenapa? Saya diarahkan. Sekarang kan kami hanya ingin tahu, coba bisa cerita sejujur-jujurnya seperti apa ceritanya dari awal. Iya. Saya malam kejadian itu bersama Eki. Iya. Lalu Eki mau pergi sama Pina. Mau rapat katanya masalah kiri motor Kuningan. Iya. Terus saya ketemu sama Ripaldi. Ripaldi mau pergi. Mau kemana? Kata saya. Kata Ripaldi, diam aja. Saya tanya lagi, mau kemana? Dia jawab, katanya
mau tempat Linda, Iya. suruh Linda telepon Peggy untuk ngambil mobil. Akhirnya ngambil mobil. Di dalam mobil itu ada Linda alias Andi, ada Ae alias Dani, ada Peggy Irawan atau Peggy Setiawan, terus saya duduk di belakang. Iya. Kami menunggu Pina sama Eki lewat malam itu. Setelah melihat motor mereka lewat, kami kejar mereka pakai mobil sampai jalan Talun. Kami lempar pakai batu. Eki masih ngebut. Lalu kami pepet motornya, dia jatuh dan pingsan. Terus mereka menaikkan Pina sama Eki ke dalam mobil, lalu dibawa ke markas. Setelah sampai di markas, mereka dianiaya. Pina digilir, lalu Eki meninggal di situ. Setelah itu, setelah Pina digilir, Pina itu dipukul pakai balok tangannya sampai patah. Lalu mereka berdua dibawa lagi ke jalan Talun. Disitulah saya turun di warung di depan SMA 4 Cirebon. Saya lihat ada bapak-bapak yang nutupin Pina pakai jaket. Lalu ada mobil polisi yang bawa Pina sama Eki ke rumah sakit. Saya ikut ke rumah sakit. Terus saya lihat Pak Rudiana. Saya ketemu di rumah sakit. Ada yang dia bilang ke saya tidak ceritakan kemarin. Apa? Dia bilang, jangan bilang siapa-siapa tentang kejadian ini, dan jangan sampai ada yang tahu tentang pelaku sebenarnya. Lalu saya lihat di kamarnya Pina masih hidup, masih ngomong sama bapaknya. Bapaknya keluar kamar, tiba-tiba ada orang dua masuk kamarnya Pina. Tidak lama mereka keluar, orang dua itu. Nah, setelah mereka keluar, Pina itu meninggal. Seperti itu. Lalu saya tidak pernah cerita ini ke siapa-siapa. Saya tutup semuanya ini sampai sekarang. Saya tidak boleh ceritakan ini kemana-mana. Saya minta maaf. Saya bukannya gak mau, saya juga takut. Saya takut. Ya udah,
Terima kasih informasinya ya. Benar kamu nggak bohong ya, itu jujur. Iya, saya nggak diapa-apain kan. Iya. Saya takut dari kemarin-kemarin, dari dulu-dulu saya ditanya terus. Iya. Rivaldi itu sebenarnya dia cemburu sama Pina, sama Eki, karena Pina dulu itu pernah pacaran sama Rivaldi, makanya dia ikut membalaskan cemburunya, sakit hatinya itu. Dia dengar kasus ini, kasus Eki yang melihat transaksi. Ya, terima kasih ya. Saya minta maaf Ya. sama semua yang sudah ditahan selama ini. Saya takut. Mau keluar ya, bareng ya. Saya takut. Udah, bentar kamu jujur ini ya, nggak bohong ya. Udah, sekarang kamu keluar ya. Makasih ya. Aduh, tangannya ini. Ini tangan saya kok kram ini. Dipegang. Pegangin kayaknya. Aduh. Kok tambah serem ya? Ininya apa? Kejadian yang sebenarnya, kalau memang ini yang terjadi yang sebenarnya, alangkah terlalu menyakitkan ya. Karena ternyata tersangkanya itu tidak sebanyak itu ya, nggak sebanyak yang katanya 12 orang itu. Ternyatanya mereka itulah yang ditahan sekarang. Ada yang bukan pelaku yang sebenarnya ya. Mudah-mudahan diberikan yang selurus-lurusnya lah ini semua. Terima kasih untuk Sukmanya Liga Akbar sudah mengatakan yang sebenarnya. Katanya ada apa, Mel, kesaksian Mel. Kata dia itu dengan Eki sudah seperti saudara, katanya dengan Pina pun seperti saudara. Kenapa waktu kejadian itu, menurut pengakuan dia kan dia ngeliat. Kenapa waktu itu dia cuma ngeliat aja, sedangkan mereka dekat. Kenapa nggak minta tolong warga? Kan bisa lari dari situ mengendap-endap minta tolong warga, atau dia bisa telepon ke polisi kan bisa. Kenapa dia cuma nontonin aja gitu? Akhirnya kan terjadi hal seperti ini. Kalau memang betul-betul Mel ngeliat gitu. Itu aja sih pesan kita ya untuk semuanya. Tolong jujur sejujur-jujurnya biar terang benderang. Seperti halnya anak-anak yang sudah nginep di tempat Pak RT juga sudah mengakui kalau memang benar nginep di Pak RT kan kayak gitu. Kasihan, berdosa besar ya, menutupi kesalahan yang sebenar-benarnya itu. Kasihan nyawa. Oke, sahabat misteri, jangan lupa selalu dukung kita dengan subscribe, Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, serta bunyikan notifikasi loncengnya agar sahabat semua mengetahui video kita yang baru. Dan malam ini kita tutup sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri 23 maju terus.